Selamat pagi pemirsa. Kasus kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II mengungkapkan lemahnya budaya keselamatan pelayaran nasional. Rentetan kecelakaan kapal serta tingginya jumlah korban sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekedar kelalaian individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan yang harus segera dibenahi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema ketidakbecusan mesti diganjar sanksi. Bersama saya Rana Samusir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat ya Bang ya? Sehat Leo. Ini kita melihat kecelakaan kapal Bang. Ya. Di dalam editorial dituliskan sudah sekian banyak yang terjadi. Pertanyaannya Bang, ketika editorial mengatakan ketidakbecusan mesti digajar sanksi, Ya. ini artinya apa Bang? Iya, nomor satu ini menunjukkan bahwa kita ini masih memunggungi laut. Kira-kira seperti itu Oh, ya. iya. Kita menyepelekan laut, padahal laut itu kan mempersatukan kita. Karena dia mempersatukan, mestinya dia harus dijaga. Termasuk dalam konteks keselamatan penumpang kapal-kapal laut. Ya. Yang kedua, saya kira karena kita memunggungi laut, maka kita melakukan ya secara diam-diam, secara tidak sadar ataupun sadar, menormalisasi berbagai kasus kecelakaan. Biasa itu, begitu. Akhirnya malah membiasakan. Akhirnya jadi dinormalkan itu. Toh dari sekian penumpang yang bisa diselamatkan jauh lebih banyak daripada yang tidak diselamatkan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, karena itu ya perlu perubahan sistem dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek saya kira juga harus ada sanksi. Dan memang ancaman sanksi itu sudah disampaikan dalam rapat dengan DPR kemarin dengan Kemenhub, misalnya Dirjen Perhubungan Laut mundur dong gitu kan, kira-kira. Diminta anggota DPR. Betul. Ya? Kemudian juga DPR akan membentuk panja. Kalau dalam waktu dekat tidak bisa membenahi sistem keselamatan di laut. Ya. Pertanyaannya Bang begini, selalu sering terjadi ya, ketika orangnya ganti, Ya, sistemnya katanya diperbaiki, ya, tapi ternyata tidak mengubah. Nah, pertanyaan besarnya kan, yang mana yang harus segera diperbaiki? Oke lah, orangnya misalnya mundur Bang, atau diberhentikan. Tapi kalau sistemnya tidak berubah, kan nanti amit-amit kecelakaan lagi Bang. Tapi kita akan bahas itu. Baik. Bang Usman, dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ketidakbecusan mesti diganjar sanksi. Ketidakbecusan mesti diganjar sanksi. Manajemen keselamatan kapal angkutan penumpang di negeri ini dikelola secara sembrono. Baik penyelenggara angkutan, regulator maupun pengawas keselamatan terkesan menyepelekan standar keselamatan pelayaran. Pengakuan Direksi PT Atosim Lampung Pelayaran ALP selaku pemilik KMP Mutiara Sentosa II yang menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban menyediakan sekoci di sisi kanan dan kiri kapal menjadi cermin jelas bahwa ada ketidakcakapan pengelola kapal. Pengakuan operator pelayaran dalam rapat dengan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI tersebut bukan sekadar persoalan ketidaktahuan. Itu ialah pertanda bahwa keselamatan penumpang belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayaran nasional. Yang lebih ironis lagi, ternyata KMP Mutiara Sentosa II telah mendapatkan sertifikat kelayakan laut dan Safety Management Certificate SMC dari Kementerian Perhubungan. Padahal kelengkapan yang kasat mata seperti skoci saja, tidak ada. Bagaimana mungkin sebuah kapal penumpang beroperasi rutin mengangkut ratusan orang tanpa perlengkapan keselamatan paling dasar? Tanpa ada satupun proses rem check
atau sertifikasi ulang oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal? Pejabat di sektor ini mestinya tidak hanya memeriksa alat keselamatan kapal, tetapi juga menguji apakah seluruh elemen kapal berfungsi dengan baik atau tidak. Namun, dari hasil penyelidikan KNKT, tim investigasi tidak menemukan satupun skoci di atas geladak. Yang tersedia hanya 11 unit pelampung penolong serta ratusan jaket keselamatan. Kondisi itu bukan sekadar kelalaian satu perusahaan, melainkan cermin dari sistem pengawasan pelayaran nasional yang keropos dari hulu ke hilir. Dalih keterbatasan anggaran untuk rem cek tidak bisa dijadikan tameng, sebab yang dipertaruhkan bukan efisiensi birokrasi, melainkan nyawa ratusan penumpang dalam setiap pelayaran. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, jumlah pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau Marine Inspector di Indonesia saat ini sebanyak 1.084 orang yang bertugas di berbagai wilayah perairan. Rapat Komisi 5 DPR itu juga mengungkap bahwa Mutiara Sentosa II bukan satu-satunya kasus yang sedang disorot. Fakta bahwa dalam 7 bulan terakhir sedikitnya 4 kecelakaan kapal terjadi secara beruntun mestinya menjadi alarm keras bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional masih menyimpan begitu banyak celah yang belum juga diperbaiki. Yang lebih mengejutkan yakni data Badan SAR Nasional Basarnas menunjukkan bahwa sejak Januari 2026 tercatat ada 601 kecelakaan kapal dengan jumlah korban berdampak mencapai 3.607 orang. Sebanyak 239 orang meninggal dunia dan 203 hilang. Rangkaian insiden ini semestinya membuka mata bahwa persoalan bukan pada satu operator nakal, melainkan pada budaya kepatuhan keselamatan yang lemah di hampir seluruh rantai industri pelayaran domestik, mulai dari pemilik kapal, otoritas pelabuhan, hingga lembaga yang menerbitkan sertifikasi kelayakan. Jika negara tidak segera menutup celah pengawasan ini, tragedi seperti Mutiara Sentosa II hanya akan menjadi pengulangan dari kelalaian yang sama dengan korban jiwa yang terus bertambah setiap kali laut menuntut nyawa yang semestinya bisa diselamatkan. Negara harus memastikan keselamatan menjadi syarat utama dan pertama sebelum kapal membawa manusia ke tengah laut. Untuk itulah, ketidakbecusan dalam tata kelola keselamatan pelayaran ini mesti dikoreksi dan dievaluasi. Bahkan, jangan takut untuk menjatuhkan sanksi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.